di perjalanan santai, ngobrol santai, dia sering tanya sama saudaranya itu, gimana, dengar nggak obrolan-obrolan di luar? Ada yang ngomong-ngomong nggak? Ada yang menilai saya nggak? Nah itu biasanya. Terus kemudian saudaranya ngomong, katanya orang-orang itu yang pengalaman saya juga ketika jadi murabiah ya. Saya juga saya sangat merasa bahwa saya dirasani di luar sana. Tapi di musyifah saya merasa saya bisa merangkul mereka sih, insya Allah, dengan bukti setiap kali ada, kalau di ma'had yang kelihatan kan kompaknya ketika lomba-lomba ya kan. Nah ketika kayak gitu musyifah saya dia tanpa saya harus berbicara banyak, tapi mereka udah jalan. Nah bedanya bos sama pemimpin, ketika ada satu event, kalau pemimpin dia turun, misalnya ada lomba apa gitu ya, atau ada acara apa, atau lagi bersih-bersih katrio ya kan, nanam. Kalau pemimpin dia turun, dia bakal nyongkeli tanah ya kan, dia bakal nata sendiri tanaman itu sampai musyrifah turun, kemudian musyrifahnya ngikutin. Itu pemimpin. Kalau bos, besok tolong ya hari Minggu kita roan jam 7 sampai jam 8 di depan itu rumput bersihin. Dia ternyata di kamar, kelihatannya sih ngaji, apa nggak tahu, saya juga nggak tahu ya di kamar dia ngapain. Ada yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Dia katrionya di bawah, roan dia di dalam, nggak kelihatan. Itu bos. Nah biasanya dia bukan direspek, dia nggak akan, orang di bawahnya nggak respect sama dia, tapi takut dijalanin, diperintah dijalanin, tapi di belakangnya gerundel. Tapi kalau dia pemimpin, dia bakal menjalankan bareng. Ya apa caranya menyelesaikan ini? Ayo kita kerja bareng. Ada tipe murabiah yang rapat misalnya ya, kemudian dia sudah mempunyai decision, atau keputusan. Besok kita mau ngadain acara ini, kita kumpulkan dulu musyifah, kita kumpulkan dulu. Habis itu nanti tanya musyifahnya maunya gimana. Musyifahnya udah rapat, udah ngobrol banyak, udah ngasih masukan bla 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 bla. Kemudian finalnya keputusannya adalah sesuai yang dia ambil sebelum dia rapat. Ada yang begitu. Kalau pemimpin, dia bakalan menyerahkan, dia turun di rapat, dia akan menyerahkan kepada bawah-bawahannya bagaimana baiknya kita terbuka, kemudian voting, atau kemudian mana yang paling baik kita ambil. Jadi nggak ngambil keputusan sendiri. Itu kalau pemimpin, dia bisa merangkul, dia diterima dari mas santri sampai ke musyifahnya dia diterima. Nah itulah kemudian itu disebut pemimpin. Tapi kalau dia nggak diterima, ada kok tipe yang cuma nyuruh-nyuruh doang itu. Nah itu bos. Kamu perlu mendengarkan orang lain. Saya nanya musyifah saya, waktu itu ada beberapa musyrifah dari pembina yang lain yang sering menilai saya ya, saya begini, sampai ketika misalnya ada lomba gitu ya, musyrifah dari pembina lain itu datang ke pembina saya ya kan, nyontek, mau ngapain dia gitu. Padahal nggak bukan perkara besar sih, cuma kecil aja, cuma ya itu mereka pengen lihat apa gitu yang ada di gedung sebelah gitu. Nah itu yang biasanya menjadi sorotan. Itu ya mas ya, bisa kamu harus merangkul beberapa orang yang bisa kamu percaya. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Ada keluhan nggak ada? Ya mas, katanya sampean ini agak diktator, nyuruh-nyuruh doang, nggak mau turun. Saya jadi, oh berarti teman-teman selama ini cuma baik di depan saya. Tapi cari orang yang benar-benar sahabat ya, teman baik ya, itu teman benar-benar teman, bukan yang cuman justru menjatuhkan sampean gitu. Oke, gitu ya. Gimana masnya sudah? Oke, saudara, sekarang lanjut pertanyaan yang kedua dari Mbak Khairunisa, PAI ya, PAI semester 6. Atau mungkin diajar sahabat? Iya, pernah saya ajar di leadership kemarin ya. Oke, pertanyaannya ini ada dua, saudara. Kan dalam suatu organisasi itu ada hierarki. Nah kebetulan mbaknya itu di organisasinya sedang ada kasus di mana ketuanya itu tidak menjalankan tugasnya sebagai ketua gitu. Oh, kesalahan
memilih ketua gitu ya Mbak? Oh iya. Ya gitu saja. Bagaimana? Oke, I understand. Saya pernah mengalami hal itu juga, pernah terjadi dalam kehidupan nyata bahwa pemimpin udah terpilih, kemudian setahun 2 tahun, kayaknya nggak cocok ya, diganti. No, that's not good way. Itu sama sekali nggak etis. Kamu merasa, it means that kamu merasa paling baik, kamu merasa lebih baik dari pemimpinmu. Ya kan? Itu udah memunculkan keriaan sendiri. Kamu udah mulai merasa sombong bahwa kayaknya kita salah cara cari pemimpin deh. Terus kemudian mau ganti pemimpin nggak mungkin. Itu ada etika dalam berorganisasi, ada etika dalam sebuah kehidupan. Bahwasanya ketika kamu menurunkan seorang pemimpin, otomatis itu akan menimbulkan masalah bagi antara hubungan dalam organisasi itu, ya kan? Itu yang pertama, masalah itu akan muncul. Kemudian setelah itu kamu akan menjatuhkan harga diri seseorang. Nah, yang harus kamu lakukan adalah ketika kamu merasa itu yang merasa kamu atau teman-temanmu juga. Teman-teman juga merasa. Oke, yang harus kamu lakukan adalah satu suara dengan teman-teman kamu tanpa menghilangkan rasa hormatnya kepada ketua. Kamu bisa membuat sebuah bolehkah kita meeting bersama antar karyawan, antar bawahan, boleh kan? Boleh banget, itu boleh banget di luar itu. Tapi kemudian ketika pengambilan decision, kemudian kamu baru sampaikan kepada ketua bahwa ketika ketuanya mengambil keputusan yang menurut kalian gak bagus, kamu harus ngomong bahwa alasannya kamu sudah menemukan alasan-alasan itu dari diskusinya teman-teman gitu loh. Misalnya ada acara ini, kayaknya bagusnya ini, itu sudah kamu diskusikan bersama bawahan, ya kan, bersama teman-teman. Kemudian setelah itu kamu sampaikan ke atas. Pak, kita mau ngadakan ini di ketuanya, ngomong ke ketuanya. Kalau ketuanya menentang, kamu sebutkan alasannya begini Pak, bagusnya begini begitu. Jadi menyadarkan dia tanpa harus menyakiti hati dia gitu. Kalau kamu udah mulai menyakiti hati seseorang, maka siap-siap aja nanti ketika kamu jadi ketua juga bakal kayak gitu. Orang kalau nggak dihargai itu nggak enak banget, ya. Kalau nggak direspek itu, ya itu pokoknya kita harus respect sih sama siapapun, even itu dia lebih muda dari saya. Saya jadi murabiah tetap menghormati mahasiswa saya karena saya nggak tahu ternyata tiba-tiba dia mempunyai hafalan 30 juz, sedangkan saya belum hafal, gitu kan? So I have to respect everyone. Saya harus respect sama semua orang gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bodoh amat. Bodoh amat sama seseorang yang komentar yang justru menjatuhkan kita. Paham gak? Bukan bodoh amat untuk semua hal, no. Ketika kamu sudah masuk ke dalam kepanitiaan, kamu tetap harus mengungkapkan semuanya, maksudnya mendengarkan semuanya. Bahkan mendengarkan semua orang, bagaimana komentar orang itu. Gitu. Jadi bukan yang bodoh amat sama semuanya, enggak. Tapi bodoh amat adalah bodoh amat kalau buat saya. Ketika saya sudah melakukan itu, no appreciate, ya kan, no appreciate. Tapi kemudian ada orang yang ternyata dia komplain untuk menjatuhkan kita. Nah itu yang saya untuk bodoh amatnya di situ. Maksudnya saya nggak mau dengerin lah orang yang justru membegal saya untuk maju ke depan. Itu loh. Bodoh amatnya untuk hal itu. Jadi kamu nggak bakalan sakit hati ketika ada orang-orang yang tiba-tiba pengen, ngerasain kamu di belakang atau melaporkan, Mbak ternyata Ninis itu di sana itu ini pacaran sama orang ini. Nah sakit kan? Padahal kamu nggak pacaran, kamu lagi boncengan sama orang buat ngajar TPQ gitu kan misalnya. Nah kamu tidak bilangin kamu nggak aktif di organisasi, kemudian kamu dirasanya enggak. Nah itu bakalan menjatuhkan kan pekerjaan kamu, bakal menjatuhkan harga diri kamu. Nah itu yang kemudian bodoh amatnya untuk sesuatu yang menjatuhkan kita, yang membuat kita justru terhalang untuk maju ke depan, gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk omongan-omongan itu, apalagi misalnya kayak gini, dia menilai saya, tapi saya tahu bahwa dia nggak begitu bagus juga kinerjanya, maka apapun yang dia sampaikan itu nggak berarti buat saya. Mau dia komplain apa, terserah. Yang penting saya, I know this is my job and I do it. Saya sudah berusaha
semaksimal mungkin lakukan yang terbaik dari yang saya mampu. Kalau dia mau ngomong A, B, Z terserah. Ada yang mempunyai hati yang lebih halus untuk menilai itu gitu. Pimpinan kita mungkin lebih tahu pekerjaan kita tanpa orang lain ngomong gitu. Nah itu yang bodo amat di situ ya Mbak. Jadi kalau kamu nggak bodo amat, kamu bakal sakit hati, mudah banget sakit hati sama orang-orang yang mau menjatuhkan kalian. Itu yang harus digarisbawahi ya. Gitu sudah ya Pak ya. Ada yang mau bertanya lagi? Masih sisa 2 lagi. Ya 1. Dari rekan kita ada? Ya silakan maju ke depan yang bertanya. Mbaknya yang apa tuh pakai biru ada pitanya sama masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 4. Saya ingin bertanya bahwa di sini membahas organisasi berarti kita juga sedang membahas pemimpin bersambungan dengan materi sebelumnya. Jadi saya lebih ke pertanyaan, sebagai seorang pemimpin kayaknya harus tahu tentang anggotanya karena setiap orang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini juga kebetulan saya berada di posisi HRD di sebuah komunitas, jadi barangkali kita bermasukan. Bagaimana layaknya seorang pemimpin itu atau seyogyanya seorang pemimpin itu memanage anggotanya? Katakan saja beliau ini posisinya dalam pimpinan HRD. Oke, lanjut penanya yang keempat. Silakan sebutkan nama dan jurusan. Berdiri saja nampaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmi dari jurusan BSA. Saya ingin tanya mengenai organisasi. Mungkin di sini saya akan lebih menanyakan mengenai pendapat jenengan. Yang pertama, di dalam organisasi atau di dalam sebuah acara atau dalam sebuah diskusi itu akan pasti membutuhkan ide. Tapi sebagian orang menganggap ide tok tanpa kerja percuma. Yang ingin saya tanyakan, tapi saya juga pernah mendengar sesuatu tanpa ide itu mahal. Sesuatu tanpa ide tidak akan berjalan. Karena awal sesuatu itu akan bermula ketika ada ide. Menurut jenengan yang baik itu berikut. Yang kedua, ada sebuah cerita. Si A ini orangnya malesan. Si A ini orangnya ya gitu, terus ya males mandi, ya DKK gitu. Tapi dalam organisasi dia ya nggak terlalu baik, ya nggak terlalu peka, ya gitu lah. Tapi dia tiba-tiba dipilih sebagai seorang pemimpin. Dia dipercaya sebagai seorang pemimpin. Menurut jenengan, baiknya apakah diambil atau tidak? Yang ketiga, menurut jenengan lebih baik menjadi orang yang multi-talent atau orang yang fokus terhadap satu bidang? Syukran. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa tadi namanya yang cewek? Nurmi sama Yusuf ya. Yusuf tadi berbicara bagaimana kalau kita pengen mengenal anggota kita, ya kan? Pengen tahu lebih dalam anggota kita. The first thing that you have to do is jangan menjudge dulu. Paham nggak? Kalau kamu mau kenal sama orang, jangan menjudge dulu. Saya ketika jadi murabiah, saya pernah mendapatkan musyrifah yang ditolak sama semua murabiah. Bayangkan apa yang terjadi? Judging kan? Mereka ngejudge dulu kan 3 murabiah. Ada berapa teman? Sorry ya, saya ngasih pengalaman di mana, nggak apa-apa kan? Ada murabiah, guys. Ada murabiah ya kan? Terus mereka 3 ini nggak mau terima sama musyrifah. Kenapa? Mereka ngejudge dulu bahwa nggak mau lah, makin itu. Ini apa atos? Kalau dikasih tahu tuh malah mana nih, meskipun sama yang seniornya gitu. Terus sana ini agak susah apa namanya? Terus yang satunya, aduh nanti kalau salah
dengan kelegaan hati saya menerima dia. Saya menerima dia karena saya merasa orang yang agak keras juga saya. Tapi saya nggak pernah mencoba untuk ngejudge dia. No. Ketika dia tidak melakukan kesalahan besar, saya tidak akan ngejudge kesalahan dia. Karena ternyata apa? Karena ternyata anggota kamu nanti bakal ada yang melaporkan, ngerasani. Tapi ternyata setelah dia menyampaikan ya, Ustazah, anak ini loh begini, dia itu loh pulangnya masih maghrib, dia tuh nggak pernah namanya sholat di jamaah, anak dampingannya tuh nggak pernah diopeni ini. Nah ternyata oh iya nggak apa-apa, nanti saya coba omongi si musyrifahnya. Kemudian ternyata setelah beberapa lama kemudian musyrifahnya si ini dapat santrinya komplain ke saya, misalnya musyrifah B sama C rapor bahwa musyrifah A begini ya kan. Kemudian Mas Satri ada yang lapor musyrifah B sama C kayak gini. Paham nggak? Paham ya kan? Ada orang menilai, tapi ternyata ada orang lain juga yang menilai si penilai itu. Nah itulah kemudian kita nggak bisa. Kamu bakalan gimana kalau kayak gitu? Ya apa sih ada kayak gini? Jarane ada A sing Mbak A iki sing penggaweane ngene-ngene, tapi jadi Mas Satri kok sing B karo sing C iki sing kurang ajar ya kan. Nah, itu kita nggak bisa ngejudge. No, kita nggak bisa ngejudge sebelum kita kenal dia. Saya nggak pernah ngejudge si Al ini karena dia nggak pernah melakukan pekerjaan sesuatu yang menurut saya fatal ya. Yang kedua, selama itu masih they are on their track. Mereka masih ada pada tracknya mereka. Maka saya mencoba untuk memaafkan dan memberikan kepercayaan kepada mereka. Kepercayaan itu yang paling penting ya Mas, sebelum kamu ngejudge mereka. Percaya. Nah si A ini memang di luar katanya begini, tapi dia kalau sama saya tawadhu. Dia kalau ngomong sama saya pasti bahasa kromo. Dia kalau Sabtu Minggu ketika Mas Santri pulang ngumpulin KIP, dia yang pertama. Ketika ada apa-apa, dia pasti lapor. Jadi di luar yang tidak diketahui oleh B sama C ini ya, B, C sama ini nggak tahu bahwa dia punya hal-hal positif lainnya gitu, termasuk murabiah yang nggak mau menerima dia sebagai musyrifah. Ada, kita nggak mungkin lah kita tuh lagi kerja sama manusia, nggak mungkin lah kita minta karyawan atau juga bawahan kita sama yang sempurna, nggak mungkin. Itu yang ketika saya menikah itu yang dipesankan oleh kiai saya. Kamu kenal nggak Mbak Farida, kamu kenal suami sampean? Anaknya bapak ibunya, Yai. Kalau masnya kenal nggak sama Mbak Farida? Cuma senyum aja. Jawabannya salah. Kalian harus tahu sebelum kamu menikah, kamu harus tahu bahwa pasanganmu adalah manusia. Kalau kita udah tahu siapa yang kita hadapi itu manusia, maka kita akan mudah untuk memaafkan dan tidak mudah untuk menjudge. Itu dulu. Jadi kalau kamu bekerja dalam organisasi, jadi kamu harus tahu bahwa yang kamu hadapi itu manusia. Ketika dia melakukan kekeliruan, ya sudah, jangan dijudge bertahun-tahun. Ya ujungnya juga menungso ya kan, menungso ya menunggu ya no sombonge, ono kadang-kadang ya ono congkae, ono ngerasane, ono nyala-nyalae, itu menungsa karena kamu lagi kerja sama manusia. Soalnya kamu kerja sama malaikat, gak bakal ada yang keliru ya kan. Nah itu yang pertama, kamu harus paham bahwa bawahan kamu itu adalah manusia. Dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan. Yang harus kamu appreciate adalah kelebihan. Nah itulah kemudian bagusnya organisasi bisa berjalan lancar ketika yang orang yang di atas itu dia bisa mengapresiasi orang bawahnya. Kalau kamu nggak bisa mengapresiasi hal kecil dari temanmu, dari bawahanmu, maka tunggulah kehancurannya. Itu pemimpin. Kalau kamu udah nggak tahu cara bagaimana mengapresiasi dari bawahanmu, maka tunggu aja kamu bakalan hancur. Itu ya Mas, yang pertama. Yang pertama kamu nggak boleh ngejudge. Ingat, tuh hari ini jadi ngomongin kok ngene sih, kok jadi anggota aku. Nah, pernah nggak kayak gitu? Baik ini tuh ada iki dari Columbia. Saya pernah digituin guys. Jadi saya jadi Columbia 3 tahun ya, enggak 2 tahun. Kemudian saya keluar dari Mahat karena saya fokus sama skripsi sama pekerjaan saya jadi penyiar radio. Bayangkan mungkin orang-orang di luar sana udah ngebayangin penyiar radio itu kan gaul sama cowok sama gini kan. Ketika saya masuk lagi jadi
Rubiah. Langsung saya dapat omongan-omongan. Farida sing iku toh, kok iso dadi Rubiah? Sampai ada yang salaman sama saya, kalau bekerja ya dek, hati-hati sama orang yang nggak suka sama kamu. Bayangkan. Nah, tapi saya itu adalah sesuatu yang saya harus menyadari itu bahwa yang saya hadiri adalah manusia. Nggak mungkin semua orang suka sama saya, tapi nggak mungkin semua orang benci sama saya. Saya jadi ada yang ngefans, tapi ada yang nyinyir pasti. Jadi kamu nggak boleh sakit hati sama yang nyinyir dan nggak usah terlalu bahagia sama orang yang memuji-muji kalian. Termasuk nggak boleh ngejudge bahwa anak ini wes kok kayak elek terus nggak mungkin. Hidup sama dia, hidup di situ masih ada harapan untuk berubah. Gitu ya Mas ya. Oke. Tadi pertanyaannya Mbak Normi tadi pertama apa Mbak? Masalah ide dan kerja itu. Ide dan kerja. Ide itu biasanya kalau kita masuk organisasi, so everyone setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan idenya, ya kan? Maka kemudian kalau ide itu nggak bisa muncul dari semua orang, pasti ada tertentu yang dia mempunyai ide yang luar biasa, brilian. Nah, kemudian ide yang sudah muncul dari beberapa orang pasti hanya ada satu yang bakal dikerjakan. Nggak mungkin semua ide diaplikasikan, nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Tapi yang penemu ide ini dia ketika satu ide sudah ditemukan, maka yang lainnya harus bekerja. Nggak mungkin ide muncul dan kalian menengahin, nggak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau misalnya sudah ketemu satu ide, kalau kamu nggak punya ide, belum punya ide, maka yang harus kamu lakukan adalah menjalankan idenya orang lain itu sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi. Gitu ya Mbak ya. Jadi nggak mungkin kamu ada mana sih Mbak Romi? Jadi kalau misalnya nggak ada ide yang nggak bakal jalan, kamu mau bikin apa gitu kan? Nah, ide itu yang mahal, tapi jangan ngitung semuanya dari uang, ya. Kemudian pertanyaan kedua, ketika ada orang yang kita anggap tidak baik, ternyata diangkat jadi pemimpin, gitu. Terus kamu mau terima nggak? Misalnya kamu gitu ya, Nurmi ya, Nurmi. Misalnya kamu ya kan, udah nggak pernah mandi ya kan, terus juga nggak pinter-pinter amat gitu, enggak. Terus tiba-tiba kok dipilih jadi ketua, terus ya apa Ustazah, tak ambil apa enggak? Ambil aja, kenapa enggak? Kamu kan nggak minta. Justru kata kiai saya bilangnya, jangan pernah meminta untuk dijadikan pemimpin. Tapi ketika kamu dijadikan pemimpin, you have to do it. Kamu harus melakukan itu. Kenapa? Karena orang yang pilih aku jadi pemimpin, nanti kalau saya jadi pemimpin itu, nanti saya ajak ke wali-wali, ya, dari ujung sana ke ujung sana, 9 wali kita jalani semuanya. Nanti kalau saya jadi pemimpin, saya kasih baju gratis semuanya. Nanti kalau saya jadi pemimpin, kalian pasti ada sampingnya, ya kan? Saya udah berjanji kayak gitu. Itu biasanya orang yang pengen jadi pemimpin. Tapi ketika dia sudah ngomong kayak gitu dan dia nggak bisa melakukan itu, maka orang di bawahnya itu akan mencela dia, ya enggak? Halah Mbak Ustazah, jaremu aku lek jadi milih sampean dari pemimpin, jarene aku bawa ajak wali di wali Gresik ora blas pada ning Malang ya kan, apalagi yang sampai Jawa Barat gitu kan. Nah, tapi kalau ketika saya Mbak Farida yang jadi pemimpin, enggak, yang lain aja Mbak, enggak, kita udah yakin sama Mbak Farida gitu ya. Ya udah Mbak, saya terima, saya jalani. Ketika nanti ada sesuatu di jalan, maka mereka nggak bisa menyalahkan saya. Maksudnya kesalahan sebenarnya bukan kita. Maksudnya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan kita karena mereka yang akan percaya ke kita. Nah itulah ketika nanti sampai sudah di tengah jalan terjadi sesuatu, mereka tidak berhak menyalahkan kalian karena mereka yang percaya sama kita. Tapi karena kita sudah terpilih, maka kita harus melakukan yang terbaik yang kita mampu. Kalau sudah mentok, kita sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata ada kekeliruan, maka di bawahnya kita akan mudah memaafkan. Itulah manusia. Ya udahlah Mbak, nggak apa-apa. Maaf ya Rek, aku jadi pimpinan kalian, udah sampai pilih, tiba ya aku nggak iso tadi gini. Kalau Mbak, mau butuh salah sampean. Nah itu ketika kalian dipilih ya.
Tapi kalau sampai ngerasa bahwa saya itu nggak pernah mandi, bangun aja malas, kalau sampai sudah sadar itu ya tolong dirubah, ya. Karena ya begitu, tidak ada yang bisa merubah diri sampean sendiri kecuali kalian. Kalian mau menasihati pacar kalian, saya tuh mau pacaran sama anak itu. Kenapa sih kamu kalau mau pacaran sama dia? Padahal kan dia anaknya kayak gitu, ya Allah playboy. Aku ingin merubah dia. Gak semua orang itu guys. Saya tuh ingin merubah dia jadi orang baik. Emang kamu udah jadi baik, ya kan? Itu bullshit banget kan? Setuju. Ada yang kayak gitu ya kan? Cewek biasanya. Saya tuh itu loh, gak tau ngebum. Tapi kan kalau pacaran dulu itu gak ada pilihan lain. Tapi aku yakin aku bisa merubahnya. Ya mas, kamu telepon, Mas, sampai gak pernah kuliah ki apa toh Mas? Kuliah ya Mas. Ternyata dia tetap aja semester 14 baru lulus, ya kan? Dapat apa? Kalau udah gak bagus tinggalin aja kali, ya kan? Jangan pacaran, gak usah pacaran, apalagi yang pacaran di dalam UIN. Loh, hindari pacaran sesama UIN. Ya betul. Apalagi sesama maba. Loh, itu sampai itu di mahat pikiran, aduh, itu lurus dia. Aku ketemu lurus dia, sebelah mana yang lurus dia? Ya Allah, di ujung sana ya kan? Itu bakal menyita waktu. Kalau kamu pacaran sama orang UIN, itu waktu kamu bakalan banyak yang kamu sia-siakan daripada yang bermanfaat. Dek, kita ngerjain tugas yuk. Di mana Mas? Maskul. Oke, nanti tak tunggu ya di Maskul Mas di teras aja, nggak boleh di dalam. Oke, baru buka laptop sejam, semenit, 2 menit, 3 menit. Dia lapar nih, ke Matos yuk. Transmart buka mak dek, kita ke sana. Makalah herak jadi duit entek, ya rugi banyak, gila. Saya pacaran? Enggak, ini suami saya orang UM. Dia jauh lebih tua, dia sekitar masih 6 tahun. Saya nggak pacaran sama orang Mahat sama sekali, nggak tertarik sama orang Mahat. Saya pikir kalau saya nikah sama orang Mahat ya kan, nanti di rumah saya akan bahas, Dek, ini komentar-komentar, wes bang boleh, kan nggak benar ya kan? Ya betul. Ada orang lain, ada orang lain. Tapi bisa Bagus, yang soleh ya, yang baik, yang doa. Saya berdoa dapat orang yang baik. Alhamdulillah sama saya baik, meskipun nggak yang dari Mahat juga sih, tapi insya Allah orang baik akan membawa kita baik. Gitu ya, yang pacaran, yang udah terlanjur, putusin. putus apa lanjut ya? Mau saya putusin, nanti aku jomblo. Kalau nggak diputusin, kata Ustazah, makalah 7 makalah dalam seminggu nggak bakal selesai kan? Kalian tuh selalu ngeluh, kalau sama musyrifah ngeluh, Mbak, tuh gatunya akeh sampai nih kok yo istirahat muni ya enak kegiatan sebau lu kok sing opo, tapi kan pacarnya nggak pernah protes, nggak pernah dimarahin, pacarnya nggak pernah dimarahin, padahal udah kita perhatian, kita uang dan sebagainya. Kadang-kadang cowok nggak punya uang ya kan, dia kita makan yang dari cewek, oh my god, jangan sampai Oke. Lagi pacaran Islam itu. Oke, terakhir apa tadi? Multi talent atau yang fokus? Multi talent atau yang fokus? Multi talent dong. Gila, apalagi perempuan. Saya kasih tahu ya, setelah saya menikah, ternyata orang laki-laki itu nggak bisa ngapa-ngapain. Suruh menjaga anak aja nggak bisa ya kan, cewek. Tapi itu adalah kekuatan yang nanti bakal keluar secara naluriah sama perempuan. Multi talent dong. Tapi kan ketika kamu harus sudah dikasih tanggung jawab, baru kemudian kamu fokus. Multi talent, semuanya harus kamu lakukan, kamu coba semuanya. Saya passion sih. Yang pertama passionmu dulu. Tapi passionmu apa dulu? Kayaknya saya lebih tertarik ke sini. Fokusin, tapi tidak tinggalkan yang lain. Kamu bisa melakukan banyak hal gitu. Multi talentnya yang mana dulu? Multi talent. Kalau kamu memaksakan diri untuk multi talent ya kan, saya ini punya radio, terus kemudian saya harus bisa main gitar, kemudian saya harus main ini. Kalau saya paksakan nggak bisa. Saya punya passion itu yang akan membuat kamu merasa bahagia menjalankan itu. Dulu saya bilang sama bapak saya suka dunia broadcaster. Ternyata bapak saya pengen kuliah jurusan komunikasi, ya kan? Saya mau jurusan komunikasi, saya pengen jadi anchor
news anchor kayak Najwa gitu kan, kayak Najwa gitu. Kata bapak saya, nggak usah lah, itu nanti pekerjaannya tuh di luar nyari berita ke sana, kebakaran di sana lagi, ini lagi. Karena saya udah berbadannya udah nggak terlalu putih ya, gelap gitu ya, kalau kerja di lapangan makin gelap lagi ya kan. Jadi bapak saya ngemang saya, sama-sama ngomong, sama-sama news anchor, mendingan kamu jadi orang yang bermanfaat aja, jadi guru. Oke pak, baiklah. Kemudian saya kuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah di jurusan Pendidikan Agama Islam, pengen jadi guru agama. Ternyata tidak sampai di situ. Saya nggak mau jadi guru pak. Saya pernah ngajar di SMP dan saya stres gitu. Enggak sih, levelnya beda-beda ya ketika jadi guru. Enggak seperti yang diteorikan gitu. Di kelas kita ngajarnya begini-begini, ternyata di lapangan, aduh, beda banget. Saya mau jadi dosen aja pak. Mahasiswanya itu udah bisa diajak pikir, udah bisa dipasrahi dosa, dan enggak, kalau SD biasanya dosennya ditanggung guru ya kan. Kalau kuliah dosennya ditanggung masing-masing gitu. Nah itu kemudian alhamdulillah banget Allah memberi jalan saya untuk jadi dosen. Belum sih, kemarin baru ujian PNS, kemudian keterima. Alhamdulillah banget. Nah itu ada spiritual di situ. Saya ngerasa saya nggak pinter-pinter banget sih, tapi Gusti Allah yang ngasih itu semua. Saya baca sholawat sehari 1000 saya baca sholawat. Punya kan beginian dibaca guys. Itu buat apa? Menjernihkan hati kamu. Buat apa? Biar Gusti Allah itu lihat kamu, ya kan? Pas pacaran gak pengen didelok Gusti Allah, ya kan? Pas ujian pengen didelok Gusti Allah, ya Allah lihatlah saya pengen lulus ujian ya Allah. Tapi pas lagi maksiat, ya Allah kayaknya Gusti Allah nggak lagi ngeliat saya nih. Nggak pikir Gusti Allah telinganya ya. Nah itu tadi itu ya, gimana bisa diterima ya Pak? Nah, multi talent ya, selama kamu masih muda, cari apapun yang menurut kamu itu passion kamu, jalani terus. Tapi nanti ketika kamu sudah terjun ke dunia nyata, atau setelah kuliah, atau setelah menikah, kamu akan menyadari bahwa waktu single itu sangat luar biasa pentingnya. Saya ketika sebelum menikah, saya harus melakukan banyak hal, termasuk sebelum menikah saya harus jalan-jalan ke Bromo nih. Sebelum nikah saya harus ini. Tapi ada satu hal yang belum tercapai. Saya pengen kuliah ke luar negeri, tapi keburu saya udah punya anak, dan sekarang saya udah melebur mimpi saya, ya kan? Ya nggak mungkin ke luar negeri. Yang belum tahu sih, siapa tahu nanti saya bisa jalan ke luar negeri. Cuman untuk saat ini saya harus belajar bahasa Inggris untuk bisa mendapatkan TOEFL yang tinggi, kayaknya berat banget. Malam aja anak saya udah ngintil ya kan. Kemudian mau bangun tengah malam anak saya udah gendoli saya. Nah itu